Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah kaum muslimin, ikhwan, akhwat, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian terjemah ayat-ayat Allah. Insyaallah sekarang ini surat Ali Imran, masih di surat Ali Imran ayat ke 140 ya. Tapi kemarin itu 139 belum kita telaah ya. Nanti kita ulang lagi ya. Kita baca dari 139 sampai mana nih, Pak? Sampai ain. Sampai ain ya. Ainnya 143 ya. 143. Baik, kita baca bersama di awal dengan Al-Fatihah. Lanjut dengan Quran surat Ali Imran 139 sampai 143. Ini ayatnya pendek-pendek insyaallah ya. Ayo. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ya, shadaqallahul azim.
Baik para ikhwan semua, kita akan melanjutkan dengan terjemahannya. Silakan ditanyakan bila ada yang perlu didalami sekitar hukum-hukum bacaan ya tentang ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Ya, ini berarti ada larangan ya, la-nya namanya la nahi ya, la yang menunjukkan arti larangan, bukan la tidak. Kalau tidak itu la nafi. Kalau tidak itu depan wawu ada nun, wala tahinuna gitu ya. Nah, itu baru tidak, tapi karena nunnya dibuang maka jadi mananya nahi atau larangan. Dan janganlah kalian lemah. Berarti perintahnya supaya kita kuat ya. Kuat hati, kuat iman ya, kuat apa lagi, Pak? Kuat ilmu, kuat harta, kuat semangat. Ini karena ini bicara perang ya, Pak. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Jadi dengan apapun nasib yang menimpa kita nggak boleh apa? Sedih. Nah, karena suasana yang terus larut dalam kesedihan itu membuat kita sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Maka harus tampil penuh dengan optimis ya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antum, dan kalian atau sedangkan kalian itu al-a'launa, sangat tinggi. Jadi kita itu memiliki apa? Harkat, martabat, derajat yang tinggi ya. In kuntum, jika kalian adalah mukminin ya, orang-orang yang beriman. Di sini menggunakan bentuk apa? Fa'il ya, artinya orang-orang beriman, artinya orang yang sudah memiliki iman yang permanen ya, bukan alladzina amanu. Kalau alladzina amanu orang-orang yang beriman juga, tapi itu dengan kata kerja yang bisa jadi sekarang iman belum tentu besok. Tapi mukminin itu berarti sudah bukan predikat ya. Jadi kalau kita sebagai orang beriman pasti kita ini tinggi, al-a'laun, berarti kita memang nggak boleh minder depan orang kafir, karena derajat kita tinggi karena iman ya, bukan karena mereka itu merasa tinggi mulia karena harta ya, karena jabatan, karena popularitas. Nah, kalau kita tidak, kita tinggi di sisi Allah karena apa? Punya iman itu ya. Nah, makanya dalam ayat lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, jadi karena iman dan ilmu, maka untuk ilmu wajib, fardu. Kenapa? Kita akan tinggi mulia kita dengan ilmu yang kita miliki. Ya, Pak, pernah kita bahas di Al-Baqarah betapa malaikat itu enggak lebih mulia dari Adam. Karena apa? Ilmunya Adam yang melampaui ilmunya para malaikat, ya kan? Itu. Jadi karena ilmu, malaikat pun enggak lebih mulia dibanding dengan manusia bila memiliki iman dan ilmu. Itu. Jadi wa antumul a'laun, kalian itu tinggi ya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Berarti iman inilah yang harus terus kita pupuk ya, kita pertebal, kita perkuat ya. Pertebal bila sudah terasa ada rasa-rasa mulai menipis. Kita perkuat bila ada rasa-rasa mulai melemah. Pernah merasa nggak, Pak, lemah iman? Pernah merasa? Kayak rasanya kayak apa rasanya? Ogah. Oh, malas ya. Jadi Sama kayak roda, Ustaz. oh, sama ke roda, bukan sama kayak nggak punya duit. Oh gitu. Jadi kalau udah mulai malas ibadah ya, malas ke masjid, malas baca Quran, malas sholat, itu pertanda iman kita sedang melemah. Itu pertanda, itu jangan diperturutkan. Jadi malas itu harus dilawan ya, dilawan. Dicas. Nah, ya. Ada apa, Pak? Allah mau paksain itu doa, bukan obat. Allah mau paksain itu doa, ya kan? Nah, obatnya jelas Quran, ya. Jadi kata Allah, gimana, Pak? Innamal mu'minuna alladzina
Innamal mu'minun gimana Pak? Innamal mu'minun alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2 itu ya. Ini obat kalau ini. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan bila dibacakan akan ayat-ayatnya bertambah imannya. Tuh, jadi obatnya adalah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Ini obatnya. Tadi kata ini apa? Perlu dicas tadi ya. Nah, itu jadi memang bisa melemah, bisa lobet juga iman. Nah, iman lobet jadi antepin, dicas dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Nah, seperti sekarang ini kan, kita ngaji, membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah itu sedang mengecas iman yang sedang lobet. Nah, apalagi yang sudah sedang kadang-kadang kuat akan tambah kuat, yang tebal tambah tebal gitu. Syaratnya iman. Nah, jadi kalau kita nggak punya iman berarti kita bisa lebih rendah daripada orang kafir, gitu pahamnya, ya kan? Jadi kalau kita nggak punya iman, kita lebih rendah dari orang kafir. Kita lebih rendah, lebih lemah, lebih hina, ya, itu kalau nggak punya iman. Jadi inilah yang sering orang suka salah ukur, salah nilai. Jadi mulia itu karena harta, karena jabatan yang tinggi, ya. Nah, ternyata bukan, karena punya iman. Lanjut. Iyam saskum, jika yang baca tekan ya, di tasdid apa di idgham bigunah. Tahan 3 ketuk juga nahannya. Iyam saskum. Nah, iyamnya nggak boleh dengung, yam sas ya, idhar. Iyam saskum qarhu faqad, gitu ya. Jika menyentuhmu, masa ya musuh, yamsas itu artinya menyentuh, yang dimaksud adalah menimpa, ya. Artinya kenapa menggunakan kata menyentuh bukan menimpa? Artinya sekecil apapun yang kita terima dari korhun. Apa korhun? Luka. Korhun itu luka. Nah, luka karena kecolek pedang, ketusuk sama apa? Panah. Nah, ini kan ini situasi perang nih kan, Pak. Gitu ya. Nah, jika menyentuhmu atau menimpamu korhun, luka, faqad masa, maka sungguh telah menyentuh. Nah, kalau masa ini bentuk lampau. Kalau yamsas itu tadi bentuk kontinu. Sungguh telah menyentuh al-qauma pada kaum korhun, luka mislu yang sama. Nah, ini gambarannya adalah kaum muslimin ketika itu kesentuh luka, banyak luka di perang Uhud, ya kan, di perang Uhud. Yang secara fisik memang muslim kalah secara fisik, ya. Tapi kalau secara akidah tidak kalah. Kenapa tidak kalah? Karena memang akidah masih tetap utuh. Karena yang dipertahankan oleh muslimin bukan nyawa, tapi ada akidah Islam. Nah, selagi Islam masih tetap bersemayam, bercokol dalam dada, tidak dia gadekan, nggak dijual, nggak murtad gara-gara tekanan musuh, berarti menang secara hakikat. Nah, hanya secara fisik memang menderita luka-luka, ya, sampai Nabi pun sempat luka tembus ya Pak pipinya. Nabi terperosok ke lubang, ya, kenapa dihujanin panah sampai sempat disikap oleh sahabat, ya, kalau nggak salah Ka'ab bin Malik ya yang nyikap itu. Nah, itu. Nah, ini luar biasa. Nah, kalaupun telah menyentuh kepada kamu luka, pernah menderita kekalahan, faqad masa, sungguh telah menyentuh al-qauma, kaum yang dimaksud kaum adalah orang-orang kafir di medan Badar. Korhun misluhu, luka juga, tertawan berapa Pak kemarin? 70, mati 70. Hampir sama persis dengan di Uhud. Uhud kan 70 yang syahid. Ya, termasuk di dalamnya ada siapa? Hamzah, paman Nabi. Ada juga sahabat yang jadi dai duta pertama ke Madinah, siapa? Musa bin Umair. Ya, nah itu. Nah, tapi juga mati di Badar nggak tanggung-tanggung. Di situ ada Abu Jahal juga tertangkap nggak tanggung-tanggung. Ibnu Abbas, paman
paman Nabi, ya kan. Nah, termasuk keluarganya Hindun yang mati terbunuh, yang sampai akhirnya dendam ya untuk membunuh Hamzah. Nah, jadi nggak usah sedih-sedih amat gitu ya. Wala tahinu wala tahzanu. Nggak usah lemah, nggak usah sedih ya. Toh, nah seperti itu kan. Kita itu tinggi bukan karena kalah fisik, mulia bukan karena kalah jumlah, tapi karena punya iman. Dengan punya iman kita akan mulia itu. Watilka, dan itulah, lanjut, al ayyamu. Apa al ayyam? Ayam apa Pak Ustadz? Mana ayam? Apa ayam? Oh, hari-hari ya. Hari-hari yang di sono. Di sono, Teluk Gong, bukan? Oh, itu mah mall ya, mall. Jadi ayam itu jamak pada al yaumu. Al yaumu jamaknya al ayam ya. Al ayyamu satu hari. Al ayyamu banyak hari, namanya apa? Jamak taksir. Jadi itulah hari-hari ya. Hari-hari nudawiluha, yang kami pergilirkannya ya. Yang kami pergilirkannya ya, pergiliran dalam artian untuk memberikan sebuah apa? Kemenangan atau kekuasaan. Makanya daerah yang berdaulat disebut, daerah negeri yang berdaulat disebut daulah, yang diterjemahkan dengan negara. Nah, itu ya. Nudawiluha, kami pergilirkannya bainan nas, di antara manusia. Jadi wajar. Ada kala ada menang, seperti itu ya. Ada kala ada menang. Nah, jadi jangan ditanggapi dengan apa? Sedih-sedih amat. Nah, itulah Nabi itu manusia, punya tabiat manusiawi, dibacok, terluka, keluar darah, ya kan Pak? Nabi kan nggak kebal bacok kan? Oh ya, tadi Nabi Muhammad juga luka, korhun, Hamzah mati ditikam oleh ditombak sama Wahsy. Itu wali-waliullah tuh Pak. Jadi wajarnya manusia itu ya seperti itu. Nabi sekalipun luka ketika dibacok, ketika digores dengan benda tajam, bisa mati karena dibunuh, ya kan? Jadi jangan dipahami Nabi berarti kebal senjata tajam, kebal bacok, dibacok keluar asap. Nah itu nggak seperti itu kan. Justru yang kayak gitu bukan ilmu kenabian itu Pak, ilmu setan itu mah. Oh iya. Nah itu kan ilmu setan. Makanya terkenal apa? Rawa rontek katanya kan. Nah, kebal bacok disembelih, dipotong hidup lagi gitu kan. Nah, apa Pak? Lembu sekilan. Aduh, nggak ngerti lagi saya tuh, bingung tuh. Lembu sekilan kan. Apa maksudnya? Kena maksudnya. Oh gitu ya. Terus apa yang bisa ngilang, namanya ilmu apa? Bisa ngilang? Halimunan. Nah ini tahu nih Halimunan. Itu pokoknya daerah Bogor sampai ke Cirebon tuh Halimunan. Bogor sampai Cirebon tuh Halimunan. Ya. Ya, selagi tidak menggunakan media ya, mantra itu ya. Artinya olahraga ya Pak, olah fisik ya, itu dibenarkan. Seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan mantra, nah itu beda pokoknya ya. Nah, kalau pakai mantra ya, kemudian ada istilah apanya Pak? Muasain sekian puluh hari, ada yang 40, ada yang 100 hari, ya kan, beda lagi. Gimana Sah? Sama itu, sama, ya kan. Jadi kalau Allah nolong nggak tanggung-tanggung, bukan khodam lagi. Kemarin udah kita bahas. 5.000 malah malaikat. Wah, kan nggak tanggung-tanggung ya kan. Bukan khodam lagi ya. Ditawarin 3.000 udah iya, karena iman, karena takwa, karena sabar dikasih 5.000. Nah, itu bukan khodam. Kalau khodam itu nggak ada yang ikhlas tuh Pak Manat, nggak ada yang lita Allah. Jadi pasti ada maunya. Oh iya, itu ada maunya semua itu. Jangan dipercaya itu. Bener ditolong apa segala macem, tapi pasti ada. Jadi nggak ada yang gratisan itu. Ujung-ujungnya minta disembah nanti. Oh iya kan. Awalnya doang minta cuman apa? Kopi pahit, kopi manis. Lama-lama ayam putih. Lama-lama ayam walik. Lama-lama ayam cemani. Lama-lama orang.
Oh iya, emang gratisan itu. Ya. Jadi kalau kita udah turut, ngikuti udah. Nah, dia senang kalau kita mau diperbudak. Nah, itu ya. Jadi nggak usah walaupun itu ada di Quran, ya kan? Di surat Jin ayat 6 kan, ada laki-laki minta tolong sama bangsa jin, dan itu memang bisa, tapi tidak menambah kecuali kesesatan. Itu ada. Mau Pak? Nggak usah ya kan? Nggak usah dipelajari, nggak usah dicoba-coba. Itu ada surat Jin ayat 6. Jadi tadi Pak, mana apa tadi? Khodam. Nah itu ada itu Qurannya itu ya, tapi nggak boleh tadi karena menambah kesesatan. Itu. Katanya bukan pembantu malaikat. Oh, pembantu malaikat. Masa pembantu malaikat itu jin? Malaikat nggak perlu dibantu. Ya, khodam itu jin ya, jin ya. Lanjut. Waliya lama, dan agar mengetahui siapa Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya supaya jelas bedanya antara orang beriman dan orang kafir ya, supaya jelas bedanya. Jadi bukan pengertiannya waliya lama itu Allah baru tahu setelah ini, tidak gitu ya. Jadi supaya jelas mana yang hitam, mana yang putih, mana yang batil, mana yang hak gitu ya. Mana yang beriman, mana yang kafir. Wa yattakhidha, dan dia Allah akan menjadikan minkum di antara kalian syuhada'a. Nah ini Pak, ini rewardnya, ini hadiahnya. Jadi dengan adanya perang tadi yang kemudian fisiknya kalah dan di situ terbunuh sampai 70 syuhada, maksudnya ini supaya Allah memberikan kesempatan mati syahid. Itulah mati yang terindah, mati yang terbaik, mati yang teristimewa itu syahid. Karena hakikatnya tidak mati tuh. Jadi itu untuk beri kesempatan ngasih rezeki pada hamba-hamba yang soleh untuk mendapatkan syahid itu. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ini kan cita-cita semua kaum muslimin mukmin beriman. Nah, salah satunya yang utama ketika terbunuh di medan perang ya, tadi yang karena tadi istilah zahiriahnya kalah perang, nah gitu ya. Karena mati tuh, ternyata itu dapat hadiah syahid. Walaupun untuk syahid nggak mesti harus mati dalam perang ya. Apa aja kemarin Pak? Apa aja? Kan Nabi sempat nanya, siapa yang mati syahid? Kata sahabat, yang mati dalam perang. Kalau gitu dikit banget umatku kalau ukurannya yang mati dalam perang. Ternyata tidak itu saja. Perempuan mati melahirkan ya, mati karena sakit internis yang parah, karena sakit perut, karena tertimbun tanah longsor kayak gempa kemarin yang sekarang sedang terjadi ya kan, karena tenggelam di laut ya, bahkan itu utang pun dianggap lunas ya, bukan tenggelam di laut, di air lah ya, di air. Itu jadi termasuk itu sarana Allah untuk menjadikan hamba-hamba yang beriman dapat syahid. Walaupun istilah itu syahid apa? Syahid akhirat ya. Kalau yang ini kan syahid dunia akhirat. Bedanya di mana kemarin bedanya Pak? Kalau syahid dunia akhirat yang terbunuh dia nggak perlu dimandikan, ya. Tapi kalau syahid akhirat dimandikan, ya. Tenggelam di laut, di air atau tertimbun tanah longsor kok ketemu jasadnya, dimandiin masih. Mati melahirkan juga masih dimandiin ya, disolatin. Kalau disolatin tetap solatin sama. Tapi yang beriman saja. Ya iyalah yang beriman. Maksudnya orang Islam itu kan, orang Islam beriman. Kalau orang kafir enggak. Orang kafir ya enggak, masa syahid ya, sangit lah ya. Apa? Wah iya, termasuk yang ibadah. Ya, itu husnul khotimah yang jelas. Husnul khotimah, enggak disebut syahid ya, husnul khotimah. Enggak disebut syahid, tapi husnul khotimah. Yang saya itu mati kayak gini nih, lagi taklim nih, ini kan fisabilillah ini. Mau berangkatnya, mau sedang, mau pulang tuh. Syahid. Fisabilillah ini. Sedang fisabilillah. Boleh diminta masa bawah. Langsung begini aja. Iya. Ya, artinya untuk syahid Pak, bener tuh. Tiba-tiba gempa ini ambruk, kita mati semua, ini luar biasa. Syahid itu Pak. Mati yang kayak apa lagi coba kan?
perang nggak pernah kan? Loh ya kan? Itu kan, itu benar-benar itu syahid. Syahid akhirat namanya ya. Sekalipun misalnya jasadnya nggak ketemu ya, tetap syahid. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim ya. Orang zalim itu berarti orang yang tadi ya, mereka terkena luka atau kalah tapi dalam pihak musuh, di pihak kafir ya, pihak kafir. Sama-sama mati, sama-sama luka, tapi karena di pihak yang zalim, nah Allah tidak menyukai mereka. Walaupun sama-sama berkorban, berjuang, berkorban, sama-sama luka bahkan mati ya, tapi nggak ada nilainya apa-apa. Kecuali tadi ya, ya mati su'ul khotimah ya. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Waliyumahhiso. Ya, waliyumahhiso itu lamnya namanya lam lamukai ya, lamukai itu lam huruf nasab ya, sepertinya ya diperkirakan, bukan diperkirakan, memang depan lam itu ada an ya, wali an gitu ya, wali an yumahhiso gitu. Nah, makanya mananya agar ya, dan agar membersihkan siapa Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman ya. Jadi orang beriman akan dibersihkan dari noda dan dosa ya, karena jihadnya tadi, karena lukanya itu. Jadi semuanya itu Pak, semua yang didapat, semua yang dikorbankan ketika berjuang, ketika jihad tadi, semua akan menjadi penghapus dosa dan menambah pahala ya, sampai debu yang menempel Pak di kaki-kaki dan sebagainya itu sebagai perisai dari sengatan api neraka. Semua pijakan kakinya itu akan dihitung sebagai penghapus dosa, juga sebagai penambah pahala ya. Jadi Allah hendak membersihkan alladzina amanu, orang beriman ya, dari apa? Dosa. Wa yamhaqul kafirin, dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Nah, artinya di sini bagaimana orang kafir bakal hancur kalau kita tidak mau jihad, kitanya lemah tadi. Makanya wala tahir, jangan lemah ya, karena kita punya iman. Wala tahzan, jangan sedih dengan apapun yang hilang dari kita. Nah, karena Allah hendak membersihkan orang beriman dari dosa dan menghancurkan orang kafir. Menghancurkan orang kafir dengan cara seperti itu ya, dengan jihad tadi. Jadi makanya ketika mereka sudah menantang, nggak boleh ditinggal lah, harus dilawan. Nah, itu terjadi benar ketika perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya sampai terakhir perang Tabuk ya. Itu. Jadi Allah menghendak menghancurkan orang-orang kafir ya, lewat tangan-tangan kaum muslimin beriman yang terjun ke medan jihad. Am hasibtum, apa artinya Pak? Apakah kalian mengira ya, hasiba itu artinya menghitung ya, ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu matematika ya. Am hasibtum, apakah kalian mengira? Jadi matematika itu ilmu perkiraan ya, perkiraan. Maka ada istilah apa? Ilmu hisab ya, ilmu hisab. Perkiraan. Apakah kalian mengira antadkhulul jannata? Apa artinya? Akan kayak an ya, antarnya akan ya, an. Antadkhulu asalnya asalnya tadkhuluna ya, kemudian dibuang nunnya karena masuk an, huruf nasab ini. Antadkhul jannata, akan masuk ke surga ya. Saya ulang, am hasibtum, apakah kalian kira antadkhul jannata, kalian akan masuk ke surga. Walamma, dan belum ya, ya'lam ya, itu asalnya ya'lam ya Pak, ya'lam, karena ada lamma itu huruf apa? Huruf jazm, makanya disukun. Lamma ya'lam. Kemudian dikasroh. Kenapa dikasroh? Ini cara baca ya, karena bertemunya dua huruf yang disukun, huruf mati, mimnya mati, ketemu dengan apa? Alif lam tak berharokat. Nah, jadi kalau istilah dalam apa? Ilmu tajwidnya adalah li iltiqai sakinain ya, karena bertemunya dua huruf yang bersukun, makanya
tadi dikasih kasroh cara bacanya, ya'lamillah gitu ya. Dia aslinya bukan sukun, bukan kasroh tapi sukun. Ya, sukun itu karena ada lama, ya lama itu huruf jazm yang membuat kata kerja mudhari ini menjadi sukun. Lamma ya'lam gitu ya. Nah, karena li'iltiqa'i sakinain, bertemuannya dua huruf yang bersukun, maka cara bacanya kasroh. Ya'lamillahul ladzina jahadu. Walama, dan belum ya'lam ya, dan belum mengetahui siapa Allah alladzina, orang-orang yang jahadu, mereka berjihad. Mereka apa jihad, Pak? Sungguh-sungguh ya. Mereka bersungguh-sungguh berjuang, yang dipastikan dengan jihad itu berarti mereka sudah apa? Siap mengorbankan segala potensinya, entah itu hartanya maupun jiwanya. Harta bisa berupa kendaraannya, makanan minumannya, ya, senjatanya, juga jiwa bisa berupa tenaganya, kehilangan anggota badannya, entah tangan atau matanya, ya kan? Itu termasuk siap berkorban. Ini bila sudah jihad. Ulang. Walam, dan belum ya'lamillah, mengetahui siapa Allah alladzina, orang-orang yang jahadu, mereka berjuang ya, minkum di antara kalian. Wa ya'lama, dan Allah mengetahui as-sabirin, orang-orang yang sabar ya, dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Nah itu wa ya'lama as-sabirin itu. Jadi untuk masuk surga ternyata tidak apa, Pak? Tidak semudah yang kita perkirakan. Maka ini pertanyaan kayak pertanyaan lain kan, Pak? Emang kalian pikir gitu kan? Emang kalian kira sesuatu gampang? Nggak gampang, gitu kan? Perlu apa? Ya perlu perjuangan, perlu syarat, gitu ya. Nah seperti itu. Memang surga punya siapa? Nenek moyangmu, ya, gitu ya. Nah seperti itu kan? Ini kan seperti itu. Jadi orang udah sok gampangin. Ngebom banyak aja. Jadi, nah itu mah bunuh diri, Pak, namanya. Bunuh diri. Bunuh diri mah dikecam, ya boleh. Ya. Jadi orang perang itu juga bukan untuk ngantri nyawa, bukan untuk membunuh diri, bukan. Ya. Tapi untuk mempertahankan akidah, gitu ya, memperjuangkan Islam, seperti itu. Ya tadi pahlawan kan, tinggal niatnya. Yang jelas harus muslim mukmin dulu kan. Harus orang muslim mukmin, ya kan? Kan banyak pejuang-pejuang kita yang pejuang kemerdekaan, di mereka para kiai ya, kayak Imam Bonjol, Diponegoro, itu kan muslim semua. Siapa lagi? Cut Nyadin, nah semua muslim seperti itu. Yang penting muslim mukmin dan niatnya semata jihad fisabilillah gitu ya. Bukan karena fanatik kebangsaan, kesukuan, bukan ya. Gitu. Nah, itu termasuk fisabilillah. Nah, jadi untuk masuk surganya Allah itu nggak semudah apa yang diperkirakan oleh banyak orang, tapi harus ada semangat jihad. Nah, kemudian harus sabar. Nah itu. Jadi untuk sabar aja kita nggak bisa, nggak punya, Pak, punya sabar nggak kita? Insya Allah. Kalau punya sabar, sangat mungkin tadi masuk surga. Karena sabar ini salah satu ya kunci untuk membuka pintu surga. Itu sabar. Nah, sabar termasuk sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kayak kita sekarang ini, Pak, taklim ini kan perintah Allah, perlu sabar ya, karena kalau kita nggak sabar ya bubar, nggak jalan, Pak, taklim ini ya. Padahal Masya Allah ya, cuman nggak lama, Pak, nggak sampai 1 jam kan, Pak, sabar 40 menit aja pada nggak kurang sabar, kayaknya lama banget ya, dibandingkan duduk dengan depan TV berjam-jam nungguin waktu siaran langsung bola, nungguinnya doang sabar, nungguinnya doang itu, belum nontonnya kan, kalau nonton di karuan, nungguinnya doang, walaupun iklan banyak masih sabar. Nungguin iklan banyak masih sabar aja, sabar tungguin, Pak, gitu. Dibela-bela ada pengorbanan, beli kacang, minum kopi pahit. Iya, apa gendut? Udut, belum udutnya ya kan. Nah itu. Nah kita ini kan, Masya Allah,
dikipasin, pakai AC, ya kan, dikasih minum, cuman 40 menit masih nggak sabar, ya kan? Bagaimana masuk surga tadi kan? Oh iya. Jadi menjalankan perintah Allah perlu sabar, taklim perlu sabar, sholat perlu sabar, ya. Semua perlu sabar. Ya, jangan salin godaan. Terus kalau kita nyalin godaan, setan kerjain godain, ya udah, ya kan? Jadi salahin memang kan udah salah dia mah, udah salah, nggak usah disalahin gitu kan. Setan udah salah emang kerjain godain kan. Kalau setan nggak godain nanti ya malah bener jadinya. Loh, setan memang godain kan, godanya macam-macam ya. Ada yang bawa paku. Gitu kan. Makanya jin itu ada pakunya. Jadi macam-macam. Jadi betul ya, ada yang godain ya, tapi jangan kalah dengan jangan kalah dengan godaan ya, karena godaan setan itu memang untuk kerjaannya, setan kerjanya godain. Kalau dia nggak godain ntar jadi bener jadinya dia. Jadi harus dilawan ya, harus dilawan. Jadi sabar tadi ya. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah kayak ini sekarang kita lakukan, sabar dalam taklim, dalam sholat berjamaah ya. Nah, dalam bekerja, bekerja termasuk perintah kan Pak, harus sabar. Kerja harus sabar, gitu ya. Nah, kemudian juga sabar dalam apa? Meninggalkan, menjauhi larangan, ya itu perlu sabar. Yang ketiga sabar dalam menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua harus sikap yang sabar. Baru kita bisa masuk surga tadi. Itu surga itu perlu sabar. Lanjut. Walakod dan sungguh. Jadi ini ada dua penegas. Pertama lam taukid, kedua kod, yang maknanya sungguh, benar-benar, atau bisa dikatakan demi, gue boleh ya. Walakod dan sungguh-sungguh kuntum adalah kalian. Kuntum asalnya kana dan antum. Adalah kalian taman nauna. Apa taman nauna? Berangan-angan atau ingin ya. Berangan-angan. Berangan-angan al-mauta untuk mati. Mati syahid. Min qabli dari sebelum antal kauhu kalian menemuinya. Faqad ra'aitumu maka sungguh kalian telah melihatnya. Wa antum tanzurun kalian melihatnya. Nah ini gambarannya jelas ya. Kalau tadinya berharap mati syahid, nah termasuk kaum muslimin ya, ketika di Mekah Pak 13 tahun itu kan dipresit, ditekan, dimusuhi, tapi diem saja. Kenapa Pak? Karena memang tidak ada perintah perang. Belum ada perintah perang. Perintah perang itu ya tahun kedua Hijriah itu, ya kan, perang Badar itu kan. Itu memang Allah kondisikan. Nah, 13 tahun di Mekah itu nggak ada perintah perang. Padahal kaum muslimin sudah benar-benar Bapak tadi ya, sangat menginginkan ya, kapan ada perintah biar bisa melawan ketika ditindas itu. Ya kan, ketika tindas itu. Tapi karena nggak ada perintah perang, bahkan waktu terjadi perjanjian apa? Bai'atul Ridwan itu ya, itu kan muslimin pada itu kan malam hari tuh. Sebenarnya ada yang bocorin. Nah, ketahuan. Akhirnya kan Sa'ad bin Ubadah ya, sebagai pimpinan dari kaum Aus yang bai'at waktu itu masuk Islam, udah mau ngelawan aja, Pak. Tapi kata Nabi jangan. Perang itu bukan nafsu ya, bukan balas dendam, bukan kan? Perintah Allah, Allah belum menyuruh seperti itu. Dan termasuk kaum muslimin di Mekah memang sudah pengen banget melawan ya, tapi memang Allah belum perintahkan. Nah itu karena tadi sudah siksa ya kan, siksaannya kan luar biasa. Makanya Nabi dengan doa-doa aja kan, walaupun dengan doa juga sudah ada semacam balasan buat mereka gitu ya, balasan. Nah, jadi walaqad kuntum tamanul mauta min qabli sebelumnya, memang udah siap untuk itu. Nah, sekarang sudah dihadapkan, artinya sudah depan mata. Nah, jadi maka Nabi ketika memberikan semangat Pak untuk jihad itu, ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang, bahasan seperti itu, untuk memompa semangat, membakar semangat kaum muslimin. Tapi tetap dari awalnya Nabi nasihatnya jangan lupa berdoa. Jangan berharap ketemu musuh. Kalau ketemu jangan lari.
Ya, jangan tebang pohon sembarangan, jangan dibunuh orang yang sudah menyerah, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah, jangan celak sesembahan mereka. Itu ada etikanya, seperti itu. Jadi tetap ada etikanya. Nah, jangan lari ke belakang tadi termasuk ya. Nah, karena terus tadi membahas adalah bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Nah, itu. Ini bahasa-bahasa yang digunakan pas waktu perang. Jadi nggak boleh bahasa kayak gini, Pak, dipakai lagi taklim kayak gini. Ayo, akhirnya kita terus nyari-nyari musuh tuh. Gitu kan. Akhirnya ngeruntuk nimbukin rumah orang-orang kafir. Nggak seperti itu kan. Jangan-jangan FPI pakai ini, Pak. Ya, akhirnya mana orang kafir? Mana? Akhirnya nggak seperti itu. Jadi ada kafir-kafir yang harus diperangi, yaitu kafir harbi. Ya kan memang kafirnya kan tadi memang nantang, ya perangi. Fa idza faktulukum faktuluhum gitu. Kalau mereka merangi kamu perangi. Jadi kita bukan cari-cari musuh. Tidak. Nah, apalagi kafirnya kafir zimi. Kata Allah kafir zimi itu adalah orang kafir yang minta perlindungan, ya dilindungi. Gitu. Ada kafir-kafir zindik. Dia minta perlindungan tidak, memerangi tidak, ya udah biarin aja, nggak usah diopenin. Seperti itu. Kalau kafir zimi kita boleh ngambil upeti. Ya, jizyah, ya. Kalau bahasa sekarang kayak pajak gitu. Tapi kalau kafir zimi, kafir apa? Kafir zindik yang memang mereka nggak memerangi, mereka tidak minta perlindungan, ya biarin saja. Nggak boleh kita ngambil sesuatu. Jadi artinya nggak halal harta mereka buat kita tanpa lewat proses jual beli, utang piutang gitu ya. Seperti itu. Ini terjemahnya para jamaah sekalian. Ada yang tanyakan sebelum kita ini lagi? Sifat perang Islam ini seperti apa ya? Sifat apa? Sifat perang Islam. Dan dibandingkan dengan perang saat ini gitu. Seperti apa? Jadi tadi rambu-rambu ini tetap ada ya, seperti yang tadi Nabi sampaikan ketika Nabi akan memimpin satu pasukan. Itu. Jadi rambu-rambunya ya seperti itu, ada etikanya. Itu. Nah, untuk hari ini di mana situasinya bukan situasi perang, memang kita nggak berhadapan dengan kafir harbi, kecuali kafir-kafir yang memerangi, yaitu di Israel sana itu jelas itu ya, karena memerangi kaum muslimin di Palestina, namanya kafir harbi itu. Itu. Nah seperti ini, tapi kita tetap harus waspada, karena yang namanya orang-orang kafir itu nggak diam, ya mereka tidak diam. Dalam situasi aman, mereka memerangi kaum muslimin lewat perang pemikiran, istilahnya Ghazul Fikri, perang urat saraf, perang pemikiran. Jadi lewat apapun supaya misi-misinya itu sampai ya lewat ekonomi, lewat budaya, lewat politik, ya lewat pendidikan dan sebagainya. Terus mereka seperti bagaimana melawannya? Ya dengan itu lagi. Jadi kita harus kuat tadi, ya kan? Ya, kuat ekonomi, kuat pendidikan, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita juga harus kuat. Nah, itu jadi kalau kita lemah ya tadi mudah dikalahkan. Makanya kata Nabi, orang beriman yang kuat itu lebih disukai dibanding orang beriman yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus menggalang kekuatan. Nah, sebenarnya sih kalau bicara potensi kita sudah cukup potensi luar biasa. Tinggal masalah perekatnya aja sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang kurang ada perekat? Karena kita ini masih belum tersinergi ya potensi-potensi yang ada itu ya. Jadi ya hanya kalau Nabi bilang hanya seperti buih ya, jumlahnya banyak ya, tapi tadi hanya menang dalam jumlah atau seperti hanya gundukan pasir ya, artinya ya pasir tanpa perekat tadi, yang nggak ada semen, nggak ada air, ya sudah itu. Walaupun kita tuh banyak tapi jumlah doang. Nah ini yang penting adalah perekat ini adalah tidak lain adalah sistem kepemimpinan yang hari ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, itu ya, hidup terpimpin dalam satu jamaah oleh seorang imam. Nah ini yang itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, itu ya. Ada lagi Pak? Nggak ada, baik ya. Jadi tadi dari ayat yang 139 ini larangan, berarti perintah sebaliknya ya. Kalau dalam qaidah ushul fiqh itu al-amru bisyai'in an-nahyu an diddihi, atau dibalik,
annahyu bisyai'in al-amru biddihi gitu ya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan sebaliknya gitu ya. Nah, sekarang larangannya adalah jangan kamu lemah. Berarti perintahnya seperti kuat, supaya kuat. Nah, itu. Nah, karena kalau kita lemah tadi mudah dikalahkan ya. Nah, salah satu yang buat kita lemah ini adalah kita ini tadi belum terpimpin, sehingga kita ini dipilah-pilah, di kotak-kotak, dibagi-bagi dalam satu komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, ya, negara-negara Islam. Itu yang buat kita jadi lemah sebenarnya. Ini nggak sadar. Kalau kita ini kompak, Pak, nggak tersekat-sekat oleh ormas-ormas tadi, oleh partai-partai Islam, sama Islam kok. Tapi nyatanya kita gontok-gontokan, ini kan kita lemah juga. Coba jangan gontok-gontokan, bersatu, kuat kita. Seperti itu. Jadi memang sengaja kita ini dipecah-pecah supaya kita tuh lemah. Nah, sementara slogan yang mereka semayamkan adalah apa, Pak? Indonesia ini semakin demokratis karena banyaknya partai. Itu. Jadi seolah kita ini semakin baik gitu, padahal enggak, semakin lemah. Loh ya kan? Semakin lemah dengan kita terpecah-pecah tadi. Seperti itu. Ini larangan wala tahinu, jangan kamu lemah. Nah, termasuk yang buat kita lemah adalah kekuatan kita terbagi-bagi. Karena kalau sudah bicara partai, ormas, ya sudah, Pak. Akhirnya bicara masalah apa? Fanatik golongan. Kalau fanatik golongan ya sudah, golongannya doang. Nah. Dan itu masih mendingan golongan. Kadang-kadang untuk pribadi kan, Pak. Makanya kan ada istilah kutu loncat. Di sini nggak ada dapat tempat, pindah. Di mana-mana nggak dapat, bikin sendiri. Nah kan gitu kan, Pak? Oh iya kan? Oh, iya. Bikin sendiri. Bikin sendiri nggak jadi. Bikin sendiri nggak jadi. Nggak jadi. Kita lemah jadinya karena kita tadi potensinya, kekuatannya terbagi-bagi dengan kotak-kotakan tadi. Ormas-ormas Islam, partai-partai Islam. Gitu. Kalau kita kompak, oh masya Allah ya. Dehemnya aja mereka udah kaget itu, Pak. Wah, gitu. Oh iya kan? Dehemnya kaget itu. Nah jadi Muslim itu sebenarnya sejatinya adalah ibarat binatang ya, kayak singa, Pak, kayak harimau. Cuman sekarang kita sedang tidur. sedang tidur. Ya kan? Sehingga kalau tidur mah aumnya aja nggak ada kan? Nggak ada suara aumnya, nggak ada ya. Ngoroknya doang. Ini ya, jadi wala tahinu. Jadi kita ini lemah. Wala tahzan, dan jangan bersedih. Jadi jangan kita kecil hati gara-gara apa jumlah ya, jangan. Atau mungkin sebagian kaum muslimin memang tinggal di daerah-daerah miskin, tidak. Karena kalau kita bersatu semua akan saling apa? Kuat menguatkan. Ya, saling kuat menguatkan. Nah, ini yang hilang dari kita. Kalau kata Allah begini pada dalam Quran surah Al-An'am 65 ya. Waladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ilam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu mereka bahu-membahu. Mereka galang semua potensi yang mereka miliki untuk menjadi satu kekuatan yang utuh untuk menyerang kaum muslimin. Ilam taf'alu, kalau kamu nggak berbuat seperti mereka dalam hal bahu-membahunya, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi bencana di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Ini konsekuensinya. Itu ya. Konsekuensinya. Nah, padahal tadi ya, aslinya kita ini apa? Wa antumul a'laun. Kamu tuh tinggi. Tinggi. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kata Nabi gitu ya. Islam itu tinggi di atas yang lain. Itu. Nah, kalau kamu beriman, in kuntum mu'minin, gitu ya. Udah bisa ya, Pak? Itu. Nanti diperdalam lagi ya. Insya Allah masih berlanjut ini ya. Baik, para ikhwan sekalian, mohon maaf sekali hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.